Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya lah kita bisa ada sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'it tabi'atnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ikhtiar. Ikhtiar ataupun usaha merupakan segala aktivitas manusia dalam rangka memenuhi maupun mencapai kebutuhan tertentu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma binafsihim, yang artinya sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu, misalnya perubahan nasib, mendapatkan rezeki, ilmu, kelulusan ujian, kesehatan, dan sebagainya, maka ia harus melakukan suatu usaha secara aktif dan nyata. Dan inilah yang disebut sebagai ikhtiar ataupun usaha lahiriah. Jadi, seorang akan tetap bodoh kalau ia tidak berusaha mengatasi kebodohannya dengan cara mencari ilmu. Seorang akan tetap hidup sengsara jika ia tidak berikhtiar untuk lepas dari kesengsaraannya, misalnya dengan bekerja keras. Seorang juga akan tetap pada watak dan kebiasaannya, seperti pelit, suka iri, malas, pendendam, dan sebagainya, sampai ia berusaha mengubah watak dan kebiasaan tersebut. Seorang akan tetap sakit sampai ia berusaha mencari kesembuhan dengan cara berobat. Hadirin yang dirahmati Allah, berikhtiar adalah wajib. Maka barang siapa mau berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai ibadah. Jika ikhtiarnya membuahkan hasil, maka setidaknya ia akan mendapat dua keuntungan. Yang pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ia akan mendapat keberhasilan ataupun manfaat dari apa yang telah ia usahakan. Akan tetapi, jika ikhtiarnya belum berhasil, maka setidaknya ia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika ia sabar, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Untuk mempermudah atau memperlancar ikhtiar kita agar mencapai keberhasilan, kita perlu atau bahkan harus melakukan doa sebagai usaha batiniah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, yakni ad'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban apa yang menjadi keinginan atau usaha kita kalau kita berdoa kepadanya. Hikmah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan ikhtiar adalah bahwa doa akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya akan memperlancar tercapainya apa yang kita usahakan. Hikmah lain adalah bahwa berdoa kita akan terhindar dari klaim bahwa keberhasilan kita semata-mata karena ikhtiar kita sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini akan menjadi kesombongan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang berikutnya, yakni innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam setiap usaha kita untuk meraih sesuatu. Doa pun menjadi bagian penting dalam setiap usaha manusia. Berdoa berarti mengetahui bahwa Allah yang menentukan segala usahanya. Doa bisa diartikan juga sebagai suatu permohonan dan pujian dalam bentuk ucapan dari hamba yang rendah kedudukannya kepada Allah yang maha tinggi. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berarti, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan sebagai orang yang takabur atau sombong, karena dia tidak mau percaya kalau Allah itu yang menentukan segala usahanya. Sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 ya seperti tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Doa dan usaha sangat saling terkait satu sama lain dan saling juga mempengaruhi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa doa tanpa usaha itu akan sia-sia. Begitu juga usaha tanpa doa akan sia-sia pula. Karena manfaat doa begitu besar dalam kehidupan manusia, dan juga dengan berdoa pun kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika doa kita tidak ada hasilnya, janganlah berputus asa. Teruslah berdoa, karena di balik doa tersimpan rahasia Allah yang amat mengagumkan. Dan juga jangan lupa kita untuk berusaha, karena setiap usaha pasti ada hikmahnya. Kurang lebihnya hanya seperti itu saja dakwah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum